Kenalin, nama aku Amanda Wardatul Halidah dengan NIM 252310101182. Saya Naila Ceta Ayudia Salimah dengan NIM 252310101183. Hari ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana itu konsep Anatomi fisiologi. Untuk membagi bagian-bagian anatomi, bisa kita permudah dengan garis-garis khayal atau garis imajiner. Garis imajiner yang pertama adalah garis sagital, yaitu garis yang memisahkan antara bagian kanan atau dekstra dan bagian kiri atau sinistra. Yang kedua adalah garis imajiner transversal, yaitu garis yang memisahkan antara bagian atas, yaitu superior, dan bagian bawah, yaitu inferior. Yang ketiga adalah garis imajiner koronal, yaitu garis yang memisahkan antara bagian depan, anterior, dan bagian belakang, posterior. Yang berikutnya adalah istilah-istilah anatomi seperti bagian-bagian dan juga arah. Yang pertama adalah anterior, lebih dekat ke bagian depan. Contohnya seperti lambung terletak anterior terhadap limpa. Yang kedua adalah medial, yaitu bagian tengah atau lebih dekat ke bidang medial. Contohnya jari manis terletak medial terhadap jari jempol. Yang ketiga adalah superior atau bagian atas. Contohnya seperti mulut terletak superior terhadap dagu. Yang keempat adalah dekstra, yaitu bagian kanan, dan lawan katanya adalah sinistra, yaitu bagian kiri. Dan yang berikutnya adalah ventral, yaitu bagian depan ruas tulang belakang. Dan yang keenam adalah internal, bagian dalam. Yang berikutnya adalah nomor 7, yaitu proximal, atau lebih dekat dengan pangkal tubuh atau mendekati batang tubuh. Contohnya seperti siku, terletak proximal terhadap telapak tangan. Dan yang kedelapan adalah parietal atau lapisan luar. Yang kesembilan adalah superficial, yaitu dangkal atau lebih dekat ke permukaan. Contohnya seperti otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Yang berikutnya adalah horizontal atau bidang datar, dan juga transversal seperti potongan melintang, dan posterior atau lebih dekat ke belakang. Yang ke-13 adalah lateral, bagian samping, dan juga inferior, bagian bawah, dan juga ada dorsal atau bagian belakang ruas tulang belakang. Dan yang ke-17 adalah eksterma atau bagian luar. Kemudian distal, yaitu bagian ujung atau menjauhi batang tubuh. Contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Kemudian perifer, yaitu pinggir atau tepi. Kemudian visceral, yaitu lapisan dalam. Kemudian profunda, yaitu dalam atau lebih jauh dari permukaan. Contohnya, tulang hasta atau tulang pengumpil lebih profunda daripada otot lengan bawah. Kemudian vertika, yaitu bidang tegak. Kemudian longitudinal, yaitu potongan memanjang. Sentral, bagian tengah. Ascendent, bagian naik. Descendent, bagian turun. Kranial, bagian kepala. Caudal, bagian ekor. Palmar, ke arah palmaris manus, yaitu anggota gerak ke atas. Plantar, ke arah plantar pedis, yaitu anggota gerak bawah. Ulnar, ke arah tulang ulna atau tulang hasta. Kemudian radial, ke arah radius atau tulang pengumpil. Tibial, ke arah tibia atau tulang kering yang terletak di depan tulang betis. Kemudian fibular, ke arah fibula, yaitu tulang betis. Posisi anatomi. Yang pertama, posisi anatomi yaitu berdiri. Pada posisi ini, tubuh lurus dalam posisi berdiri dengan mata memandang lurus ke depan. Kemudian tangan menggantung di sisi-sisi tubuh menghadap ke depan telapaknya. Kemudian kaki-kaki juga mengarah ke depan. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah posisi supine, yaitu posisi telentang. Pada posisi ini, semua anggota tubuh dan semua posisinya
sama seperti posisi anatomi, hanya saja dalam bentuk horizontal. Untuk posisi anatomi yang berikutnya adalah posisi prone atau tengkurap. Pada posisi ini, punggung menghadap ke atas, tubuh terletak pada bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. Dan yang keempat adalah posisi litotomi. Pada posisi ini, tubuh berbaring terlentang, paha diangkat vertikal, dan betis lurus secara horizontal. Tangannya biasanya membentang seperti sayap, dan kakinya dirapatkan. Biasanya posisi ini sangat berguna pada prosedur kebidanan. Yang berikutnya adalah arah gerak anatomi. Yang pertama adalah fleksi dan ekstensi. Fleksi yaitu gerakan menekukan sendi, dan ekstensi adalah gerakan meluruskan sendi. Dan yang berikutnya adalah gerakan abduksi dan adduksi. Untuk abduksi yaitu gerakan menjauhkan dari batang tubuh, dan adduksi yaitu gerakan mendekatkan ke batang tubuh. Dan yang berikutnya adalah rotasi dan sirkumduksi. Untuk rotasi bisa kita contohkan untuk kepala, yaitu berputar. Dan sirkumduksi adalah gabungan dari ekstensi, fleksi, abduksi, dan adduksi. Contohnya yaitu, dan yang berikutnya adalah gerakan elevasi dan juga depresi. Elevasi yaitu berarti gerakan mengangkat, dan depresi berarti gerakan menurunkan atau melemaskan. Gerakan berikutnya adalah endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan memutar ke dalam, sedangkan eksorotasi adalah gerakan memutar keluar. Berikutnya ada pronasi dan supinasi. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan, dan supinasi adalah gerakan menangkupkan tangan. Kedua gerakan ini hanya bisa pada pergelangan tangan ya. Kemudian ada inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan melipat pergelangan kaki ke dalam. Kemudian eversi adalah gerakan melipat pergelangan kaki keluar. Ini contohnya. Inversi, eversi. Berikutnya ada bidang anatomi. Bidang anatomi dibagi menjadi 4. Ada bidang median, bidang sagittal, bidang koronal atau frontal, dan juga bidang transversal. Yang pertama adalah bidang median, yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagittal. Oleh karena itu dinamakan sebagai mediosagittal. Dan yang kedua adalah bidang sagittal atau disebut juga bidang paramedian, yaitu setiap bidang yang sejajar dengan bidang mediosagittal. Yang ketiga adalah bidang koronal atau frontal, yaitu setiap bidang yang mengandung aksis-aksis transversal dan sejajar dengan dahi dan tegak lurus dengan bidang sagittal. Dan yang keempat adalah bidang transversal, letaknya tegak lurus dengan bidang-bidang sagittal dan bidang koronal pada posisi bidang horizontal. Sebagaimana kita ketahui bahwa tubuh manusia juga terdiri dari beberapa rongga-rongga ataupun ruang. Nah, ruang ataupun rongga dalam tubuh itu disebut sebagai kafum. Dan beberapa rongga itu dibagi menjadi ada rongga kepala dan juga rongga-rongga pada badan. Nanti yang pertama itu adalah rongga-rongga yang terdapat pada bagian kepala. Yang pertama adalah rongga tengkorak atau disebut sebagai kafum cranialis, yang isinya meliputi ada otak besar atau disebut cerebrum, dan otak kecil, cerebellum, dan batang otak yaitu brainstem. Dan yang kedua ada rongga mata atau kafum orbital, yaitu isinya berupa bola mata atau disebut sebagai orbital. Dan berikutnya adalah rongga hidung atau disebut sebagai kafum nas, yang isinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen untuk kita bernafas. Dan berikutnya ada rongga mulut atau kafum oris, yang berisikan ada lidah dan juga gigi. Dan yang berikutnya adalah rongga telinga tengah atau disebut sebagai kafum tympani, yang isinya berupa tulang-tulang pendengar seperti malleus, incus, dan juga stapes. Bagian yang kedua adalah rongga yang terdapat pada badan. Yang pertama, rongga dada, yaitu kafum thoracis. Isinya meliputi paru-paru, pulmo, jantung atau kardio, pembuluh darah aorta, pembuluh darah vena cava, arteri, dan vena pulmonalis,
trakea, eksofagus, serta bronkus. Yang kedua, ada rongga perut atau cavum abdomen. Isinya meliputi lambung atau gaster, usus halus, intestinum, duodenum, jejunum, usus besar atau kolon, kelenjar pankreas, limpa atau lien, hati atau disebut juga hepar, dan ginjal atau renal. Kemudian yang terakhir ada rongga panggul, yaitu cavum pelvis. Isinya meliputi kandung kemih atau vesika urinaria, rektum. Kemudian pada laki-laki terdapat kelenjar prostat, dan pada perempuan terdapat rahim atau disebut juga uterus. Dan kemudian ada indung telur atau ovarium.